Berikut cerita singkat tentang Pambelga Sibaya Kabanjahe. Nama Sibaya Pambelga sangat termasyhur di daerah Sinembah, Tanjung Muda Hulu dan Hilir, di Deli, Langkat Hulu dan sekitarnya. Kegagahan, serta kewibawaan Sibaya Pambelga tiada bandingannya di antara para Sibaya di dataran tinggi Karo waktu itu. Sibaya Pambelga nama aslinya adalah Bagal, yang artinya besar dan sama artinya dengan Pembelga dalam bahasa Karo. Pambelga bermarga Karo Purba yang merupakan Sibaya Kabanjahe, yang juga merupakan panglima perang. Reputasi Pambelga sebagai pria kuat, kokoh, berani, pandai memimpin dan bertindak, tampaknya sudah terkenal dari dusun sampai urung teran di dataran tinggi di kaki Gunung Sinabung. Kemasyhurannya terutama diperoleh berkat kemenangan yang baru didapatnya melawan pasukan dari Aceh. Pada tahun 1895, sepasukan Laskar Simbisa dari Urung 10-2 Kuta Kabanjahe, pimpinan Sibaya Pambelga turun ke Liang Muda untuk membantu rakyat Karo yang sedang berjuang melawan Belanda dan tentara Sultan Serdang. Ini terjadi setelah hancurnya Sunggal dan Timbang Langka. Perang Sunggal yang dimulai sejak tahun 1872 membuat pasukan Simbisa Sunggal dan Timbang Langkat bergerak ke belakang di daerah pegunungan, yaitu di Tanduk Benua, Sapo Huruf, Ujung Deleng, dan kampung lainnya untuk mengatur perlawanan. Lalu terjadi kontak senjata antara pasukan Sibaya Pambelga dengan tentara Sultan Serdang dan militer Belanda. Pertempuran berlangsung beberapa hari dengan serunya. Di balik kemasyhuran Pambelga dan juga seninanya, yaitu Hapelita, terjadi rivalitas di antara keduanya. Kedua Sibaya di Urung 10-2 Kuta Kabanjahe ini satu sama lain tidak saling mengakui keunggulan di antara mereka. Pambelga adalah seorang panglima perang, Hapelita orator ulung dan ahli diplomasi. Keduanya berpuluh-puluh tahun anti terhadap penjajahan Belanda dan mengabdi kepada rakyatnya. Namun rivalitas di antara keduanya kerap terjadi. Pertentangan di antara mereka sering terjadi bahkan hampir merenggut nyawa. Bila sampai puncaknya, Hapelita akan bersembunyi ke daerah Serdang Hulu di kampung Batuktak, buah desa yang dipimpin oleh Merga Tarigan Purba dengan sebutan Tuan Batuktak, saudara kandung Tuan Kinalang. Menurut cerita rakyat, puncak perseteruan antara Sibaya Hapelita dan Sibaya Pambelga karena terjadinya pembunuhan terhadap Tuan Kinalang Tarigan Purba yang diduga dilakukan oleh Pambelga. Tuan Kinalang ini walaupun ia bermarga Tarigan Purba, tetapi dianggap oleh Sibaya Hapelita sebagai saudara kandungnya sendiri, termasuk Tuan Batuktak. Pembunuhan Tuan Kinalang mempunyai sebab. Salah seorang permaisuri di antara sekian jumlah permaisurinya adalah keluarga dekat dari Sibaya Pambelga. Maisuri ini menurut cerita dijadikan gundik bagi raja-raja yang datang bertamu ke Kinalang oleh Tuan Kinalang. Keluarga dekat Sibaya Pambelga merasa terhina oleh perbuatan Tuan Kinalang. Mereka melaporkannya kepada Pambelga, dan Pambelga pun merasa terhina atas perbuatan Tuan Kinalang tersebut. Raja ini kemudian dibunuh oleh orang yang tidak dikenal, dan peristiwa ini dicurigai dilakukan oleh Pambelga dan kelompoknya. Sedangkan Hapelita yang sudah menganggap Raja Kinalang sebagai saudara kandungnya merasa sangat terkejut dan marah atas kejadian tersebut. Inilah jalan masuk kolonial Belanda untuk mendamaikan kedua Sibaya ini. Ini merupakan kesempatan bagi Belanda untuk menguasai dataran tinggi Karo. Namun Sibaya Pambelga dan Hapelita kabarnya didamaikan oleh anak beru, bukan campur tangan Belanda. Perubahan besar tiba-tiba terjadi. Beberapa tahun kemudian menjelang tahun 1902, tiba-tiba muncul trio Sibaya Pambelga, Sibaya Hapelita dan Westenberg. Mengapa bisa Sibaya Pambelga dan Sibaya Hapelita bersekutu dengan Belanda? Ini menjadi pertanyaan besar. Tugas awal Westenberg sejak 1888 adalah mencari hubungan dengan daerah di pedalaman.
Dataran tinggi Karo belum bisa dijangkau oleh kolonial Belanda, dan kawasan ini mempunyai banyak pemimpin rakyat. Westenberg akhirnya menikah dengan perempuan Karo bernama Negel Bru Sinulinga, yang berasal dari kampung Gunung Merlawan, putri Sibayak Gunung Merlawan. Selama lebih kurang 10 tahun, antara tahun 1894 sampai 1904, trio Pampelgah Kapelita dan Westenberg menurut cara masing-masing menentukan perang atau damai di tanah Karo Gunung dan Dusun. Mengingat pentingnya dataran tinggi Karo sebagai pusat lalu lintas ke Toba, Pakpak, Singkel, Simalungun Atas, Deli Serdang, Langkat, Alas dan Gayo, maka kolonial Belanda merasa perlu menguasai dataran tinggi Karo. Pada tanggal 15 September 1904, tiba-tiba Van Dalen dan pasukannya bergerak dari tanah Gayo dan Alas. Sedangkan pasukan Overste Blickman masuk dari jurusan Simalungun bersama Westenberg. Pertempuran terjadi di Sukajulu di Laut Tugu. Pasukan Simbisa Rakyat dipimpin oleh Pataya Sitepu dibantu oleh Pamhelige Devari melakukan perlawanan. Kemudian pasukan Belanda bergerak ke Linggajulu. Di Linggajulu pasukan Belanda dihadang pasukan Simbisa Rakyat pimpinan Pateredim Tarigan. Akhirnya militer Belanda membuat markasnya di Kabanjahe. Dari Kabanjahe, militer Belanda mengadakan operasi ke kampung-kampung. Saat pertempuran terjadi di Sukajulu, terlihat Pampelgah dan Kapelita bekerja sama dengan militer Belanda. Berita ini sampai ke para Sibayak lainnya di dataran tinggi Karo. Maka terjadilah perang Urung. Urung 5 Senina dari Batu Karang, Urung Teran, Urung Perbesi melawan Urung 12 Kuta di Kabanjahe. Penyerbuan dilakukan malam hari dan Kabanjahe sudah terkepung. Kontak senjata pun terjadi dengan militer Belanda. Pertempuran belum berakhir. Simbisa dari 10 urung dan 4 kampung yang mandiri bergerak melawan kolonial Belanda di bawah pimpinan Garamata. Sekian cerita singkat Pampelgah Sibayak Kabanjahe. Apabila ada yang ingin ditambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Megwah Juara.